Ya, apa yang kita sudah belajar sebelumnya, saudara, kita mau lanjutkan lagi lebih dalam lagi supaya kita menangkap. Nah, saudara, sebagaimana saya pernah sampaikan bahwa ya Tuhan sedang menggoncang segala sesuatu ya supaya tinggal tetap kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ya, supaya semua prinsip-prinsip yang dapat tergoncangkan dalam hidup kita akan tersingkir dari kita. Ya, kita diuji dengan api supaya saudara prinsip-prinsip yang berasal dari manusia, bukan yang dari Allah, ya, itu terbakar, dimurnikan dari kita, saudara. Karena kita sedang menghadapi kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, gereja yang akan ketemu Tuhan adalah gereja yang tidak bercacat dan tidak bercela. Sebab itu, saudara, ya, kita pria-pria harus terus mengerti kehendak Tuhan. Ya, kita nggak main-main lagi jadi pria, saudara. Nah, hari ini, saudara, saya mau lanjutkan sebagaimana kita sudah belajar bahwa, saudara, kalau kita mau hidupnya tidak terguncangkan, ya, kita mesti kembali ke pola gereja yang mula-mula. Nah, pola gereja yang mula-mula, saudara, itu mempraktekkan ya yang namanya hafruta. Ya, hafruta ini adalah komunitas persahabatan sejati. Ya, nah makanya saudara, kalau kita pria mau bertumbuh menjadi seorang murid, ya kita harus praktek hafruta, saudara. Karena ini kan pemuritan pria, ya. Nah, saudara, banyak pria nggak bisa bertumbuh karena mereka nggak punya hafruta. Jadi kalau kita hanya ikut camp, saudaraku, itu bagus. Kita, ya saudaraku, ikut berulang-ulang lebih bagus lagi, saudara. Tapi yang paling penting sebenarnya, saudara, kita harus mempunyai komunitas persahabatan pria sejati ini, saudara. Ya, nah saudara punya nggak hafruta? Ya, ketika kita punya hafruta, saudara, hidup kita berbeda sekali. Ya, baru kita bisa jalankan pemuritan pria, saudara. Karena Tuhan Yesus memuridkan orang dengan sistem hafruta. Ya, Tuhan Yesus itu rabi orang Yahudi, dia memuridkan ya pria dulu, 12 pria, saudaraku. Sistemnya pakai apa? Pakai hafruta. Ya, berdua, bertiga itu, saudara. Nah, karena itu hari ini, saudara, kita mau membahas lebih dalam lagi bagaimana kita memulai hafruta dan bagaimana kita hidup di dalam hafruta. Saudara siap? Nah, kalau saudara siap, mari kita lanjutkan melihat PowerPoint kita, saudara. Bagaimana caranya, saudara, kita memulai hafruta? Ya, next kita lihat, saudara, itu harus dimulai dari kebangunan rohani, saudara. Nah, kita mau lihat satu prinsip, ya, saudara, di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-11, kita mau lihat ayat 21 sampai ayat 23. Nah, satu saat revival mulai terjadi, saudara, di mana? Terjadi di Antioquia. Nah, waktu revival terjadi, saudara, ayat 21 sampai ayat 23, di dalam Kisah Rasul 11, saya bacakan, dan tangan Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Ya, revival terjadi, saudara, di Antioquia. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antioquia. Ya. Nah, saudara, karena revival ini terjadi, ya, jadi Tuhan nggak mau hanya revival, mau dibentuk jadi jemaat, saudara. Maka diutuslah, ya, Barnabas. Ayat 23, setelah Barnabas datang melihat kasih karunia, bersukacitalah ia. Ia menasehati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Nah, saudara, Barnabas
Dia orang yang bisa melihat bahwa kasih karunia Allah sedang dicurahkan kepada jemaat Antioquia. Nah, dia mau, saudaraku, ya, supaya mereka tidak berhenti hidup dalam kasih karunia Allah. Saudara ingat, semua karena kasih karunia Allah. Saudara, kita selamat karena kasih karunia Allah. Saudara ya bisa saudara bertobat karena kasih karunia Allah. Saudara bisa jadi pria ya yang bertumbuh karena kasih karunia Allah. Saudara bisa lepas dari ikatan-ikatan yang mengikat saudara karena kasih karunia Allah. Semua karena kasih karunia Allah. Nah, yang Barnabas takut adalah begini, saudara. Betul kasih karunia Allah sudah dicurahkan, tapi yang dia khawatir mereka tidak terus-menerus hidup dalam kasih karunia Allah itu. Nah, jadi dia menasihati mereka, saudara, gimana supaya mereka tetap mengalami kasih karunia Allah. Nah, saudara, ketika revival datang ke dalam hidup kita, saudara. Nah, pria-pria juga sama, ketika ada kasih karunia, ya dicurahkan, saudara mengalami kasih karunia Allah, tapi pertanyaannya, apakah saudara tetap hidup dalam kasih karunia itu? Nah, inilah nasihatnya Barnabas. Gimana supaya kita tetap hidup dalam kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah itu, saudara. Ya, itu kayak gini, saudara. Ya, kayak air terjun, saudara. Ya, air terjun itu misalnya adalah kasih karunia. Ya, itu gratis. Ya, air terjun itu saudara disediakan tak terbatas. Tapi gimana supaya saudara menikmati ya air terjun itu? Nah, ada bagian yang saudara mesti lakukan. Ya, bagiannya apa, saudara? Saudara merendahkan diri, datang ke air terjun itu, bawa apa? Bawa wadah. Ya, saudara tampung air itu. Ya. Nah, demikian juga saudara, kasih karunia Allah itu gratis. Ya. Tapi ada bagian kita, saudara, ya, untuk apa? Meresponinya. Nah, inilah yang dinasehati, saudaraku, oleh Barnabas. Nah, nasihat Barnabas apa? Supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Nah, ini kata bahasa Indonesianya kurang tajam. Tetap setia, setia apa, saudara? Nah, kita mau lihat next, ya, PowerPoint berikutnya. Kita mau lihat, saudara, dalam terjemahan ITL. Ini terjemahan Indonesia yang lama, saudara, ya, ITL. Nah, mari kita lihat, ya, dibilang begini. Apabila ia sudah tiba, serta nampak anugerah Allah, maka sukacitalah ia. Lalu dinasehatkannya lah sekalian orang itu. Nah, kalau tadi kan supaya setia. Dijelaskan di sini. Yang lebih tajam, saudara. Supaya tetap niat hati mereka berpaut kepada Tuhan. Wow, ternyata kata setia di situ, saudara, lebih dalam dijelaskan oleh ya terjemahan ITL, ya terjemahan lama. Supaya apa? Tetap niat hati mereka berpaut kepada Tuhan. Jangan pindah-pindah dulu. Ya, saudara, PowerPoint yang tadi. Jadi kita lihat mereka dinasehati supaya tetap niat hati mereka berpaut kepada Tuhan. Ya. Nah, kita lihat lagi, saudara. Terjemahan bahasa Inggris bilang apa, saudara? Ya, di sini dibilang ya, who when he was come and had seen the grace of God was glad, and he exhorted them all that with purpose of heart they would cleave unto the Lord. Nah, saudara, jadi setia di situ, saudara, yaitu artinya gini, saudara, punya niat hati. Ya, yang pertama niat hati dulu, saudara. Niat hatinya apa? Untuk terus-menerus berpaut, ya, berpaut kepada Tuhan. Nah, jadi kita lihat bahasa Yunaninya, saudara, ya, kata niat itu
protesis artinya, saudara, niat yang disengaja. Jadi harus disengaja, saudara. Niat yang disengaja. Ya, disengaja dari hati kita, saudara. Untuk apa? Untuk berpaut. Nah, kata berpaut, saudara, itu artinya abiding, bahasa Inggrisnya, atau melekat, nempel, atau berpaut. Nah, itu dia, saudara. Berpaut. Jadi artinya apa, saudara? Artinya terus, apa, saudaraku? Ya, kita connect sama Tuhan. Nah, siapa Tuhan kita? Next, kita lihat, saudaraku, PowerPoint berikutnya. Tuhan kita namanya di dalam perjanjian lama, saudara. Next, gambar berikutnya. Ya, terus kita lihat Tuhan kita namanya Yahweh, YHWH, ya, atau apa, saudaraku? Ya, Yehova, sama aja, saudara. Nah, kita lihat, saudara, Allah kita itu dalam bahasa aslinya, ini nama yang diperkenalkan kepada Musa. Ya, waktu Musa tanya, siapa engkau? Nanti kalau orang tanya, siapa namamu yang mengutus aku? Tuhan bilang, katakan, YHWH. Ya, YHWH itu, ya, Yahweh itu yang mengutus kamu. Pergi. Ya. Nah, arti YHWH, saudara, adalah I am, bahasa Inggrisnya. Aku ada terus. Itu artinya, aku ada. Ya. Aku ada dulu, aku ada sekarang, aku ada terus. Ya, jadi atau aku hadir, saudaraku. Jadi Allah kita itu namanya sang kehadiran, saudara. Dia hadir terus, saudara. Ya, makanya kalau kita mau, saudara, terus hidup dalam kasih karunia, saudara, kita mesti terus tinggal di hadiratnya, saudara. Itu maksudnya, saudara. Itulah nasihat, ya, dari apa? Dari si Barnabas, ya. Saudara, kalau kita tinggal di hadiratnya terus-terusan, saudara, maka kasih karunia demi kasih karunia akan kita alami, saudara. Ya, nah kita lihat ayatnya, saya nggak usah baca, next, kita lihat ini ada di Ibrani 4 ayat 16, saudara. Ibrani 4 ayat 16 katakan demikian, saudara. Ya, karena itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia Allah. Nah, apa itu tahta kasih karunia Allah, saudara? Ada orang pikir tahta kasih karunia Allah itu kursi di mana Allah duduk. Ya, bukan, saudara. Ini Ibrani ngomong sama orang, tulisan ini ditulis buat orang Ibrani supaya mereka ngerti. Nah, tahta kasih karunia, saudara, itu bahasa Inggrisnya the mercy seat. The mercy seat, coba lihat gambarnya, jangan digeser dulu. Ya, the mercy seat, saudara, itu adalah apa? Ya, adalah itu, ya, gambar tabut itu, saudara. Tabut itu ada tutupnya. Nah, itu tutupnya itu namanya tahta kasih karunia, saudara. Ya, tutup ini melambangkan Kristus, saudara. Ya, yang telah berkorban buat kita dengan oleh darahnya. Makanya setahun sekali, saudaraku, ya, imam besar masuk ke sana mesti taruh darah dulu, saudara. Ya, kalau dia nggak taruh darah, saudara, dia ngelihat tabut itu, ya, kalau si imam besar ada dosa, dia mati langsung, saudara, mati. Ya, kenapa? Hadirat Tuhan begitu penuh kemuliaan, begitu kudus, begitu luar biasa, sehingga orang biasa, imam besar saja, saudaraku, mati. Ya, kalau dia nggak taruh darah di tubuhnya maupun di dalam tabut ini, saudara. Ya, di mercy seat ini, ya. Nah, jadi, saudara, oleh darah Yesus, ya, kalau kita udah terima Yesus, oleh darah Yesus, kita sekarang, saudara, sudah masuk ke tempat kudusnya Allah. Bahkan bukan cuma itu, ya, Allah sendiri, Yesus sendiri ada di dalam kita, saudara. Dia sudah ada di dalam kita. Ya, kita baitnya, saudara. Ya, kita adalah rumah kediamannya. Itu sebabnya, saudara, kita mesti tinggal terus di hadiratnya, saudara. Ya, kita udah jadi rumah Tuhan. Cuman problemnya, saudara, kita nggak sadar akan hadirat Tuhan. Nah, jadi nasihatnya siapa?
kita simpulkan nasihatnya Barnabas itu sederhana. Kalau kamu udah percaya Yesus, kamu udah ditebus, kamu udah jadi rumahnya, sekarang sadarilah akan hadirat Tuhan terus-terusan. Ya, 24 jam. Nah, konsep ini, saudara, mari kita lihat, saudara, ya, kalau kita tinggal di hadirat Tuhan, maka katanya apa, saudara? Maka kita akan memperoleh, katanya, kasih karunia Allah. Ya, kita menerima rahmat, pertolongan, ya, dan kita akan hidup dalam kasih karunia, saudara. Ya, nah bagaimana caranya? Yaitu tadi praktek terus tinggal di hadapan wajah Allah, saudara. Inilah yang disebut coram Deo, ya. Inilah ibadah sejati itu, saudara. Roma 12 ayat 1 sampai 8. Ya. Jadi, saudara, ini kuncinya. Ya, kalau kita hidup terus tinggal di hadirat Tuhan, beribadah terus, saudara, maka pria akan mengalami kasih karunia demi kasih karunia Allah. Ya, dan luar biasa, saudara. Maka, saudara, ketika kita hidup dalam hadirat Tuhan, ya, kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, apa yang terjadi, saudara? Ya, ketika kita terus beribadah, ya, dahsyat, saudara. Ayat berikutnya bilang begini, saudara. Ya, kita baca Kisah Rasul pasal 11 ayat 24 sampai 25. Karena Barnabas adalah orang baik. Dia orang baik, saudara. Penuh dengan Roh Kudus dan iman. Ya. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus mencari Pak Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Nah, saudara, Barnabas itu, ya, dia orang yang tercatat, ya, saudara. Nama dia sebenarnya bukan Barnabas, saudara. Ya, nama dia Yusuf, kalau saudara tahu. Ya, tapi Barnabas, dia dikasih nama julukan. Ya, tahu nama julukan Barnabas artinya apa? Ya, Barnabas itu dari dua kata, ya, dari bar, ya, kemudian nabas, ya, itu, saudara, artinya anak penghiburan. Nah, penghiburan itu istilah siapa, saudara? Istilah Roh Kudus, ya, itu istilah Roh Kudus, parakletos itu, penghibur. Jadi, kenapa dia dikasih nama Barnabas, saudara? Karena Barnabas begitu penuh dengan Roh Kudus, sampai dia diistilahkan dia anaknya Roh Kudus, saudara. Anaknya Roh Kudus. Karena dia penuh dengan Roh Kudus terus. Makanya nasihat dia, ya, kepada jemaat yang ada di Antioquia adalah, kamu, ya, habis percaya Yesus, jangan lupa, kamu mesti terus tinggal di hadiratnya dia 24 jam. Ya, penuh dengan Roh Kudus. Itu nasihat dia sebenarnya begitu. Ya, ketika kita tinggal di hadirat Tuhan, saudara, Roh Kudus bekerja. Roh Kudus mulai, saudaraku, akan memenuhi hidup kita. Ya, nah, Roh Kudus itu tugasnya, saudaraku, adalah membentuk tubuh Kristus, saudara. Ya, nanti saudara baca di rumah 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat ke-13, ya, nanti baca di rumah aja, nggak ada waktu kita. 1 Korintus 12 ayat 13 dibilang, karena oleh satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun bukan Yahudi, telah dibaptis menjadi satu tubuh, saudara. Dibaptis ke dalam satu tubuh. Itu kerjaan Roh Kudus. Dan bukan hanya itu, saudara, tapi kita diberi minum oleh roh yang sama. Nah, saudara, jadi ketika jemaat di Antioquia dinasehati sama Barnabas yang adalah anak penghiburan, anak Roh Kudus, ya, maka mereka ikutin nasihatnya Barnabas. Ya, mereka kemudian tinggal di hadirat Tuhan. Nah, karena mereka tinggal di hadirat Tuhan, mereka penuh Roh Kudus. Ya, Roh Kudus, saudaraku, kemudian saudaraku membaptis mereka, membentuk tubuh Kristus. Ya, sehingga mereka jadi gereja yang bukan sekedar gereja yang
yang seperti biasa, saudara. Tapi mereka gereja yang hidup sebagai tubuh Kristus. Ya, wow, ini dahsyat, saudara. Nah, akhirnya, saudara, terbentuklah, saudara, ya, hafruta di dalam hidup mereka, saudara. Nah, saya nggak ada waktu menjelaskan ini, tapi kita lihat Barnabas sendiri, saudara. Ya, Barnabas, saudara, dia menangkan banyak sekali orang, lalu dia ingat siapa, saudara? Dia ingat Tarsus. Dia ingat Saulus yang udah ada di Tarsus, saudara. Nah, ingat, saudara, Saulus waktu baru bertobat ini, tanda kutip, masih emosional. Suka berdebat, bikin masalah, saudara. Waktu gereja di Yerusalem, dia debat sama orang Yahudi, saudara. Akhirnya, gereja diserang sama FPY, Front Pembela Yahudi, saudara. Wow, aniaya terjadi. Akhirnya, saudara, mereka berpikir gimana ya caranya ya, supaya apa? Supaya si Saulus ini jangan terus bikin masalah. Ya udah, ya mereka kira-kira begini. Mereka beliin aja lah one way ticket. Ya, tiket satu jalan, saudara, supaya kalau perlu si anak muda ini, Saulus ini, jangan balik-balik lagi lah bikin masalah melulu ini. Ya. Nah, saudara, Saulus itu orangnya tertolak loh, saudara. Waktu dia di Yerusalem, saudara, ya, nggak ada orang yang, saudara, percaya sama dia waktu dia pertama-tama gabung. Curiga, karena dia dulu termasuk FPY, Front Pembela Yahudi, kan? Nah, saudara, jadi mereka takut sekali sama dia. Nggak ada yang percaya sama dia. Nggak ada orang yang mau, saudara, ya terima dia. Mereka curiga sekali. Tapi tahukah, saudara, Barnabas, ya, yaitu roh anak penghiburan itu, saudara. Wow, dia datang ketemu sama Saulus. Saulus, aku senang kamu udah bertobat. Aku percaya sama kamu. Saulus, sini, aku kenalkan kamu sama para rasul. Wow, Barnabas, saudara, punya roh, ya, apa itu, saudaraku? Sahabat, itu dia. Ya, karena dia penuh Roh Kudus, saudaraku. Nah, orang yang penuh Roh Kudus, saudaraku, ya, dia juga bisa jadi apa? Bisa menjadi penghibur, penolong buat orang lain. Karena arti parakletos, saudaraku, adalah apa? Ya, menemani, itu artinya. Ya, jadi ada di sampingnya, menjadi teman, saudaraku. Ya, Roh Kudus itu jadi teman kita, saudara, penolong kita. Ya, karena arti parakletos adalah seseorang yang berdiri di sebelahnya, berdampingan. Saudara, Barnabas punya hati, ya, sahabat yang luar biasa. Dia langsung, saudaraku, dia kenalkan Saulus ini. Tapi Saulus karena semangat sekali, saudara, dia debat terus, akhirnya gereja jadi kacau, saudaraku, dianiaya. Akhirnya mereka harus, ya, saudara, melarikan dia supaya dia pergi pulang ke kampungnya di Tarsus, saudara. Nah, Saulus, saudara, saya yakin, saudara, dia udah tertolak hidupnya. Dia udah, tanda kutip, nggak dipercaya. Dikasih tiket satu arah, suruh pulang. Saudara tahu, di Tarsus belum ada gereja di situ, belum ada. Gereja belum nyampe ke Tarsus, saudara. Antioquia aja baru masuk. Tarsus itu lebih jauh lagi, saudara. Jadi, saudara, betapa menderitanya pria ini, saudara, yang namanya Saulus. Ya, kenapa, saudara? Karena dia, saudara, pasti hidupnya, saudaraku, sangat berat. Jiwa baru, bayi. Jangan pernah taruh bayi, saudaraku, di tempat yang nggak ada keluarga Allah di situ. Loh, Saulus, saudaraku, di Tarsus nggak ada siapa-siapa. Nggak ada kenalan. Keluarga dia semua nggak percaya Yesus. Dia sendirian, saudaraku, Saulus. Saulus punya siapa? Nggak punya teman.
Saulus, saudaraku, hidupnya sendirian, mengerikan, saudara. Mungkin Saulus, waktu dia sendirian di sana, saudara, dia udah sangat-sangat lemah, saudara. Mungkin dia berpikir, jangan-jangan penglihatan yang saya lihat di jalan menuju Damsik itu salah ya. Tuhan, apakah benar Engkau panggil aku, Tuhan? Tuhan, apakah Engkau benar Mesias itu? Mungkin dia juga ragu, saudara. Saudara, tapi Barnabas, saudara, luar biasa. Ketika Barnabas dilawat Tuhan, revival di Antioquia, Barnabas nggak mikirin dirinya, saudara. Mestinya di tengah revival dia tinggal di situ dulu. Enggak. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia, saudara. Wow. Barnabas ini, saudara, orang yang penuh Roh Kudus. Orang yang penuh Roh Kudus, saudaraku, pasti dipakai Tuhan, ya, mencari orang yang sendirian, yang ada masalah, yang hancur hidupnya, yang hidupnya jauh dari Tuhan, saudara. Ya, maka Barnabas ajak dia. Ajak apa, saudara? Ajak dia berkompak. Ajak dia berhafruta. Inilah hafruta yang sangat dahsyat, saudaraku. Ini hafruta yang kalau nanti saudara baca terus, walaupun mereka belum sempurna, tapi ini hafruta yang menjungkir balikkan dunia, saudaraku. Ini hafruta dua pria ini, saudara. Akhirnya Barnabas dan Saulus, saudara. Dahsyat sekali. Maka, saudara, saya percaya waktu Barnabas datang ke Tarsus, saudara, ya, dia cari Saulus. Saulus mungkin udah kembali ke tempat kampungnya, dia udah kerja, saudara, sebagai orang biasa. Dia mungkin udah lemah, mungkin dia udah lupa sama panggilan Tuhan. Saulus yang masih muda ini, saudara, dia belum rasul waktu itu, saudara. Ya, dia mungkin, saudara, udah lemah imannya. Tapi Barnabas datang cari dia, saudara. Barnabas cari di kota Tarsus. Dia nggak tahu rumahnya di mana, saudara. Dia nanya-nanya sama orang. Kenal nggak yang namanya Saulus? Kenal? Saya nggak kenal. Tanya lagi satu. Oh, Saulus. Itu tuh ya, yang dulu orang ini ya, orang Parisi, muridnya Gamaliel kan? Oh iya, saya kenal. Itu tuh, dia di sana tuh. Ya, di ujung sana tinggalnya. Saudara, maka Barnabas pun cari Saulus, saudara. Dia datang cari, saudara. Mungkin Saulus waktu itu, saudara, sedang duduk termenung. Ya, dia termenung, saudara. Tiba-tiba dia dengar suara. Itu suara dia nggak pernah lupakan, saudara. Suara yang orang lain tolak dia, saudara. Orang lain, saudaraku, nggak percaya sama dia. Tapi suara itu, saudaraku, dia nggak pernah lupa. Suara itu merdu sekali di telinganya, saudara. Suara seorang teman yang berteriak, Saulus! Saulus! Waktu dia lihat Saulus, saudaraku, dia lihat Barnabas. Barnabas, kamu ngapain di sini? Kamu ngapain? Apakah kamu kebetulan lewat? Saulus, aku bukan kebetulan lewat. Aku sengaja datang cari kamu, Saulus. Aku datang cari kamu. Ngapain kamu pulang kampung sendirian begini? Mari, ikutlah aku. Wow. Sejak hari itu, saudara, Barnabas mengajak Saulus berkompak, berhafruta, saudara. Wow. Ini dahsyat kalau saudara ngerti. Jadi, saudara, ya, kalau kita mau, saudaraku, membentuk hafruta, ya, nggak bisa enggak, saudara. Kita mesti ngalamin hadirat Tuhan dulu.
Ya, kita mesti, saudaraku, mengalami revival hadirat Tuhan itu. Nanti ketika kita mengalami hadirat Tuhan, saudara, kita beribadah sejati tiap hari, saudaraku. Nanti pasti Roh Kudus akan membentuk hafruta-hafruta. Roh Kudus adalah roh yang membentuk hafruta, saudara. Karena Roh Kudus punya sifat teman. Roh Kudus punya sifat pendamping. Ya, dia ingin kita, saudaraku, kalau dipenuhi Roh Kudus, kita mendampingi saudara kita, menemani saudara kita tumbuh sama-sama ya di dalam hafruta, saudara. Nah, saudara, ini luar biasa. Akhirnya, saudara, Saulus yang tadinya mungkin udah patah arang, saudara, udah jauh dari Tuhan mungkin, dia bangkit waktu dia ikut hafruta, saudara. Wow! Dia tumbuh, dia gabung akhirnya ke jemaat di Antioquia. Bukan cuma itu, saudara. Satu kali mereka lagi doa puasa, Roh Kudus lagi yang ngomong. Ya, apa katanya, saudara? Ya, pisahkanlah, sisihkanlah bagiku Barnabas dan Saulus. Itulah awal mulanya, saudaraku, mereka diutus ke dalam perjalanan misi yang paling hebat, perjalanan misi pertama di dunia ini, saudara. Ya, sehingga dalam waktu hanya 2 tahun, ya, saudaraku, seluruh Asia kecil udah dengar Injil, saudara. Itu dimulainya dari mereka berdua. Karena mereka inilah, orang bilang begini, wow, orang yang menjungkir balikkan dunia sudah ada di sini. Saudara, kalau kita hidup dalam hafruta, saudara, wow, ya, kita akan bukan cuma akan bertumbuh, kita akan mengubah dunia ini, saudara. Seperti Barnabas dan Saulus akan mengubah dunia ini. Nah, itu sebabnya, saudara, pria-pria, maukah engkau bertumbuh? Saya percaya, saudaraku, banyak pria di sini. Saudara udah dilawat Tuhan ketika ikut pria sejati. Oh, banyak sekali, saudara. Dan itu dari Tuhan, luar biasa. Tapi saya mau tanya, saudara, apakah engkau, saudara, mengikuti nasihatnya Barnabas? Engkau tetap ya berpaut kepada dia, kepada Tuhan, sehingga engkau dipenuhi Roh Kudus seperti Barnabas, sehingga engkau mempunyai pertemanan. Ya, kalau engkau nggak punya pertemanan, saudara, saudara pasti akan jatuh lagi. Saya jamin, saudara. Saya yakin banyak di antara saudara di sini, ya, saudara jatuh bangun. Padahal saudara udah revival, dan itu dari Tuhan. Saudara dijamah lewat pria sejati, oh luar biasa. Tapi benar, saudara, kalau kita nggak punya teman, saudara, ya, kita nggak praktek ibadah sejati dan kita nggak punya teman, saudara, kita nggak mungkinlah jadi murid yang bertumbuh dan bermultiplikasi dan jangkau pria lain lagi, memuridkan pria lain lagi, saudara. Nggak mungkin. Nah, karena itu, saudara, saya mau dorong saudara, ayo, setiap kita, saudara, ya, mari kita ikuti nasihatnya Barnabas, ya, kita mau tetap setia kepada Tuhan, ya, tetap niat hati kita berpaut kepada Tuhan. Ini artinya ibadah terus setiap hari, saudara. Ketika kita ibadah, tinggal di hadiratnya, koram Deo, kita penuh Roh Kudus, saudara. Nanti kalau kita penuh Roh Kudus, pasti Roh Kudus membawa kita, saudara, ke hafruta, pasti. Nah, banyak pria coba mulai hafruta dulu, saudara, tapi dia nggak beribadah, dia nggak tinggal di hadirat Tuhan. Nah, dia pakai kekuatan sendiri. Akhirnya hafrutannya nggak jalan, saudara. Hafrutannya hanya teman baik biasa aja, ya, nggak ada nggak ada kasih karunia yang terus berlimpah-limpah dalam hidup mereka. Nah, karena itu, saudara, saya mau dorong saudara semua, saudara, ya, mari kita ikuti cara pembentukan hafruta ini dan hidup di dalam hafruta, saudara akan berubah total. Nah, saya mau kasih kesempatan hari ini, saudara, ada beberapa yang akan kasih kesaksian. Pertama, ya, saya mau kasih kesempatan Pak Jim,
ya dari Berau. Nah, Pak Jim ini bagian dari Pria Sejati juga tentunya, ya, hamba Tuhan dari GPDI. Nah, Pak Jim juga tadinya saudara udah ikut kegiatan pria, pemimpin-pemimpin di bawah dia juga udah ada yang ikut Pria Sejati, dia sendiri juga sudah ikut Pria Sejati. Tapi saudara, sebelum dia hidup dalam ibadah sejati dan hafruta ini atau kompak, saudara, ya, dia belum ngalamin ya pertumbuhan yang begitu signifikan. Tapi saya mau kasih kesempatan Pak Jim, boleh di unmute ya Pak Jim punya untuk untuk Pak Jim memberi kesaksian. Silakan Pak Jim. Ya, shalom saudara. 1, 2, 3. Yes. Puji Tuhan, terima kasih Kak Edi buat kesempatannya. Puji Tuhan, kami di Berau sejak pertengahan bulan lalu, ya bulan Agustus kemarin, kami memulai mempraktekkan Coram Deo ini. Ya, terlebih dahulu kami belajar ikut di linknya Pak Mardi ya. Lalu kami ikut, kami belajar, berapa bapak-bapak juga ikut, saya ajak. Lalu kita ngalami Tuhan dalam ibadah sejati, di dalam mesbah pagi itu, ya, kita ngalamin praktek Coram Deo itu. Lalu kami juga mempraktekkannya di Berau bersama-sama gitu ya. Kami mulainya jam 5 pagi sampai jam 6, lalu habis itu berbagi kesaksian. Nah, sejak itu bapak-bapak luar biasa, Roh Kudus itu melawat, menjamah kami gitu ya. Saya pribadi juga mengalami Tuhan, bahkan sebelum kami memulainya di Berau itu, ya saya ikut di linknya Pak Mardi, saya juga mengalami berbagai macam pemulihan demi pemulihan. Ya. Dan setelah kami praktekin ibadah pagi, ibadah sejati, Coram Deo itu di Berau, juga terus Tuhan bekerja setiap hari, selalu ada kesaksian, pemulihan, kelepasan, kemenangan, kesembuhan gitu ya. Ini saya orang yang jujur nggak gampang bisa amazing gitu ya. Saya itu MKHU itu umur saya itu 6 mentok semua gitu. Jadi, tapi jujur kali ini saya benar-benar amazing, luar biasa. Saya bersyukur untuk impartasi ini ya, dari Kak Edi, dari Pak Mardi. Nah, salah satu kesaksiannya adalah saya pribadi ya. Nah, saya mengalami pemulihan dengan anak-anak saya. Ya, ya saya tahu sejak ikut camp pria, saya tahu saya ada banyak salah, keras, membuat luka kepada anak saya. Saya sudah minta maaf kepada anak-anak saya, tapi ternyata ada lagi yang disingkapkan Tuhan bahwa nggak cukup hanya dengan rekonsiliasi, tidak cukup hanya dengan minta maaf. Ternyata ada yang saya belum kerjakan dengan sungguh-sungguh. Ya, yaitu apa? Saya tidak mempraktekkan kasih yang tanpa syarat itu. Kasih saya masih dengan ekspektasi. Nah, kenapa begitu ya? Karena saya sendiri gitu ya. Saya sudah ada namanya komunitas, cuman ya belum dalam bentuk hafruta yang memang saling terkoneksi ya hari demi hari gitu ya. Kita ketemunya cuma seminggu sekali, nah gitu ya. Kayak macam ya tidak maksimal lah gitu ya. Tapi ketika kita praktek ibadah sejati ini, saya dipulihkan. Anak saya yang pertama itu saya dipulihkan. Saya mulai mempraktekkan kasih tanpa syarat. Sebelumnya dia susah mau terbuka dengan saya. Ya, tapi ketika saya praktekkan kasih tanpa syarat, saya biasanya cuma doa tumpang tangan. Tapi sekarang saya peluk anak saya 3 itu laki-laki semua. Saya doakan. Saya tidak nuntut apa-apa. Seringkali saya lakukan tindakan kasih praktis. Saya belikan sesuatu. Waktu dia belajar ngerjain tugas, saya beliin martabak gitu ya. Yang kecil saya belikan mainan yang murah-murah saja, menyenangkan hatinya. Nah, ketika saya mulai tindakan praktis gitu ya, mengasihi, mendoakan tiap hari, justru perubahan terjadi. Nah, itu kenapa ketika saya ada yang menemani, itu ya, mengawal, saling mengingatkan tiap hari gitu ya, di grup WA, kita ketemu secara berkala, tidak seminggu sekali saja gitu ya. Nah, itu juga dengan anak saya nomor 2, beberapa banyak kesaksian pribadi saya.
Tapi bukan saya saja tentunya, teman-teman di Hafruta saya itu juga ngalamin. Suatu hari kami ketemuan by online ya dengan video call. Nah, lalu kami saling sharing, ada satu bapak, teman kami sudah ikut camp pria juga, sudah modul 1, 2, 3 juga, ya sama dengan kami. Nah, ternyata ada Tuhan singkapkan lagi gitu ya, dia merasa sudah lakukan ya. Ternyata Tuhan singkapkan lagi, kami sharing di situ, saling memberi masukan, nasihat, dan kami percaya nasihat-nasihat, masukan-masukan itu dalam pimpinan Roh Kudus ya. Sehingga apa malamnya itu dia taat dan melakukan arahan-arahan yang kita bicarakan di dalam kompak pada siang harinya. Setelah mesbah keluarga malam, mungkin jam 9, jam 10, dia mulai taat, bereskan dengan istri, terbuka, ngobrol, dan lawatan Tuhan terjadi. Mereka rekonsiliasi sampai jam 12 malam. Dia ambil baskom, dia basuh kaki istrinya, walaupun ini bukan lagi camp pria sesi terakhir, tapi dia basuh kaki istrinya juga basuh kakinya, anak-anaknya, mereka menangis dan dipulihkan oleh Tuhan gitu ya. Ya, banyak lagi kesaksian yang lain. Teman saya juga di kompak atau Fruta itu 2 tahun nggak teguran dengan rekan kerjanya, kepahitan. Bayangin satu workshop gitu ya, ketemu tiap hari tapi nggak teguran. Ketika kita kompak, kita ngobrol, dia ikut ibadah sejati, Roh Kudus ingatkan dia tentang teman, diperlihatkan wajah temannya itu ya. Lalu dia sharing di kompak. Nah, teman-teman kompak ini mendorong, mendoakan, ya siap-siap nanti malam, sip malam di Tambang Batubara ya. Sip malam ketemu kan. Nah, ngomong langsung, kita dorong, kita doakan, pasti bisa, pasti bisa. Dan benar, malamnya dia ngomong dan dia merdeka, hanya dalam waktu singkat. Bayangkan 2 tahun, ya, tapi tidak terjadi perubahan. Tapi ketika kita hidup di dalam Hafruta, di mana kita saling mendoakan, saling sharing itu, hanya dalam hitungan jam, itu bisa pulih gitu ya. Belum lagi kesaksian yang lain, yang kepahitan dengan mertua bertahun-tahun, itu pelayanan pastoral yang tidak tembus-tembus ya. Saya juga menggembalakan dan jujur bapak-bapak, banyak kesaksian, banyak pergumulan ya pastoral yang tidak terselesaikan. Itu bisa terselesaikan hanya dalam hitungan jam ketika mereka taat dengar suara Roh Kudus dan didukung oleh Hafrutanya, itu langsung bisa pulih hanya dalam hitungan jam gitu ya. Saya jujur semakin merasakan saya ini benar-benar menjadi nggak ada apa-apanya karena segala-galanya itu ya dari Roh Kudus untuk Roh Kudus gitu ya. Dan banyak lagi kesaksian-kesaksian yang lain yang nggak sempat disampaikan di sini. Ada satu keluarga yang sudah punya kompak ikut ibadah sejati, mereka berani membakar berhala-berhala yang ada di rumahnya yang dipercayakan oleh keluarganya. Nah, itu mereka lakukan sendiri di kompaknya situ ya. Bahkan Hafruta ini kami praktekin juga di youth ya, di youth kami, bahkan tadi sore itu kayak dibilang istilahnya tim Ghostbuster. Baru tadi sore mereka ngelepasin satu teman lagi dari kuasa jahat, kuasa kegelapan ya. Ini anak muda yang punya Hafruta gitu ya. Hafruta mereka gabung tadi sore itu, cewek sama cowok itu gabung, Hafrutanya doakan satu teman. Dilepaskan lagi satu teman barusan tadi sore lagi ya, saudara. Kami praktekkan juga di SMP, kebetulan kami ada sekolah. Jadi kami bentuk Hafruta itu di anak-anak SMP. Dan anak saya juga ikut di sana. Baru 1 kali mereka pertemuan, jadi 2 murid sama 1 guru gitu ya. Mereka pertemuan sekali, itu mereka dilawat Tuhan. Mereka bisa rasakan Tuhan itu bicara, mengasihi mereka, mereka menangis, merasakan hadirat Tuhan gitu ya. Jadi koram deo gitu ya, hadirat Tuhan. Dan ada perubahan-perubahan yang mulai nyata dalam diri anak-anak itu. Nah, banyak kesaksian lagi, dan saya percaya lewat Koram Deo ini kita mempersembahkan tubuh kita sepanjang hari terkoneksi dengan Tuhan dan terkoneksi dengan Hafruta kita, itu kita mengalami hal-hal yang dahsyat. Bahkan beberapa Hafruta sudah mulai menjangkau jiwa-jiwa Kedar, Samaria. Dan bukan malam ini ada satu kompak yang mau ngelepasin 2 orang lagi malah ya dari jimat-jimat kuasa gelapan di Blitar malah Pak. Di Blitar ini kita di Kalimantan yang mau dilepasin di Blitar. Itu karena dahsyatnya ya Hafruta ya, 2-3 orang berkumpul Yesus hadir. Jadi dahsyatnya itu Yesus hadirnya itu. Puji Tuhan, mungkin itu sedikit kesaksian dari saya, semoga memberkati kita. Terima kasih. Thank you, makasih Pak Jim. Ya, Kak Edi, memberkati. Saudara, apa yang Pak Jim alami, saudara bisa alami. Karena Roh Kudusnya sama, saudara ya. Jadi nasihat
si Barnabas ini kita dengerin, saudara. Karena Barnabas ini ya dia luar biasa. Ya, dia mengasihi Tuhan sekali, saudara. Dan ini dia ngerti kompak, saudara. Makanya dia tolong si Saulus bisa berkompak sama dia. Nah, makanya Saulus yang udah hancur hidupnya, yang udah mungkin udah lemah, saudaraku, dulunya hancur gara-gara ikut hafrutaan sama dia, saudara. Akhirnya Saulus jadi rasul, saudara. Jadi rasul. Ya, saya yakin, saudaraku, itu karena memang ya ada juga peranan dari siapa, saudara Barnabas ini ya. Nah, saudara, kita mau dengar juga. Nah, ini dari timnya Pak Mardi ya. Pak Mardi udah siap. Nanti Pak Mardi kenalkan timnya untuk bisa bersaksi juga tentang ya, mereka dulu juga pernah ikut Pria Sejati, saudara. Ya, ada beberapa bahkan udah berkali-kali ya. Jadi jiwa lama stok baru lah. Jiwa baru stok lama lah. Oke, Pak Mardi boleh nyalain apanya, mic-nya, dan bisa menuntun kesaksian ini, silakan. Terima kasih Pak Edi buat kesempatan yang diberikan. Puji Tuhan. Si 1, 2, 3. Yes. Pria Sejati. Yes. Yes. Luar biasa Bapak sekalian yang saya hormati. Pada kesempatan ini kami juga mau berbagi ya, bagaimana teman-teman kami juga, saya ajak satu tim saya, mereka adalah satu kompak yang baru kita bikin dari tanggal 13 September. Ya, 13 September dengan 2 kompak. Hari ini kita berlima ya. Jadi kita baru mulai. Ada yang baru mulai 2 hari, ada yang baru mulai 4 hari. Tapi biarkan ketika hari ini kita ibadah pagi, mereka mengalami Tuhan dan mereka boleh sedikit berbagi bagaimana kompak-kompak yang baru kita buat, dan kita baru memulai bersama lewat Zoom bersama-sama melalui voice call, WA call, kita melayani jiwa-jiwa dan bagaimana Tuhan pulihkan hidup mereka. Saya persilakan Pak Rendra dulu boleh memperkenalkan diri dan apa yang terjadi. Oke, 1, 2, 3. Yes. Perkenalkan saudara, bapak-bapak, saya Rendra dari Malang ya. Saya bergabung dengan kompak ini baru seminggu. Hafruta, kita sebutnya di sini Hafruta, sama aja. Hafruta. Saya bergabung dengan Hafruta ini seminggu. Ya, sebelum saya bergabung dengan Hafruta, saya memang sudah bergabung dengan Koramdio. Saya bergabung dengan Ibadah Sejati hampir selama 2 bulan. Ya. Di waktu selama saya bergabung, saya masih belum ada dorongan nih untuk bergabung dengan Hafruta. Ya. Tapi ketika Roh Kudus mengingatkan saya untuk bergabung dengan Hafruta, ya, mulailah saya menghubungi Kak Mardi itu tanggal 19 tepatnya. Kak, saya mau gabung nih dengan Hafruta. Oke, saya arrange. Nah, akhirnya saya bergabung. Nah, pada saat saya bergabung hari Sabtu itu, kita mulai terbuka, saudara. Ya, rekan-rekan yang lain mengenal saya pun mengenal mereka, dan saya terbuka dengan mereka. Ya. Dan pada saat setelah kita sharing dan mau selesai, kita tanya nih, apa yang mau didoakan? Nah, sebulan yang lalu saya itu punya gangguan di telinga saya, saudara. Dan itu sudah dioperasi. Dan setelah dioperasi, ternyata masih ada gangguan nih di saluran telinga saya. Dan itu seperti ada suara angin yang terus-menerus mengganggu di telinga saya. Sehari bisa puluhan kali suara itu. Nah, ketika saya mengaku dan anggota Hafruta ini sesama tubuh Kristus ini berdoa, hari itu juga saya dipulihkan, saudara. Wow, sembuh ya? Saya dipulihkan. Langsung sembuh. Ya, siapa yang menyembuhkan? Tuhan Yesus. Saudara. Tuhan Yesus. Amin. Nah, setelah saya disembuhkan, Tuhan tuh dengan mudahnya pertemukan saya dengan jiwa baru, saudara. Amin. Saya sempat sharing dengan rekan kompak saya. Tuhan kasih saya jiwa baru nih. Ini istri dan dia dari seberang. Istri sama anak-anaknya ini guru agama dari seberang. Nah, singkat cerita, saya minta dukungan doa dari rekan-rekan kompak dan mereka semua mendoakan saya. Dan puji Tuhan, saudara, puji Tuhan, dia mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Haleluya, satu keluarga ya, saudara. Wow. Ketika kita sepakat, ketika kita sama-sama berdoa, jiwa baru dimenangkan. Amin. Nah, satu hal yang lagi yang luar biasa, saudara. Ketika saya bergabung di dalam Hafruta ini, rekan-rekan ini membantu saya ini menjurnal. Ya,
wah menjurnal saya ini terus terang, saya ini sulit untuk menulis, malas untuk menulis. Tapi ketika saya taat, teman-teman ini membantu saya. Ketika saya menjurnal, saya menemukan bahwa ada gambar-gambar diri saya yang belum pulih. Ya. Memang pertama sulit, saudara. Tapi ketika saya mau naat, saya mau tulis, ternyata Tuhan banyak berbicara kepada saya. Ya. Dan pada akhirnya, singkat cerita, saya mau berkata bahwa berhari-hari saya menulis, Tuhan mau berkata bahwa saya ini berharga di matanya. Dan pada saat saya taat dengan menjurnal, disitulah titik awal pemulihan saya. Di mana yang saya awalnya mengalami kebutaan secara rohani, ya, tapi akhirnya saya mengalami sukacita. Mata yang terbuta itu terbuka kembali, saudara. Amin. Saya menjalani suatu kegairahan kembali di dalam melayani. Amin. Ya, itu aja mungkin dari saya, Kak Mardi. Terima kasih. Luar biasa, Pak Rendra. Luar biasa. Selanjutnya saya silakan Pak Hartono. Bisa berbagi juga dengan kita. Ini satu kompak ya. Wah. Silakan Pak Hartono. 1, 2, 3. Yes. Yes. Oke, selamat malam semua. Saya juga dulunya saya diikut Pria Sejati. Mungkin kalau dilihat Pria Sejati mungkin udah 20 kali lebih saya ada ikut di Pria Sejati. Tapi maaf Pak Edi, waktu Pak Edi tahun lalu di kebaktian Pak Edi mengatakan kompak, saya sempat bilang, Pak Edi ini bikin kompak lagi, bikin repot saya aja. Saya bilang, Pria Sejati saya udah ikut, Komsel saya udah ikut, ini nambah lagi satu beban saya bilang. Nah, akhirnya maaf Pak Edi. Jadi saya bilang pada waktu ibadah sejati, saya ikut ibadah sejati udah hampir 2 bulan. Tapi saya bilang sama Pak Mardi, kok saya ibadah sejati, kenapa ya? Pikiran saya tidak konsen, selalu melayang-melayang pikirannya kemana-mana. Pak Mardi bilang, ya coba yuk serahkan aja pada waktu mau ibadah sejati, yuk serahkan aja sama Tuhan. Tapi puji Tuhan, saya serahkan ya semua. Tuhan, aku serahkan semua pikiran saya. Tuhan. Tadinya saya kalau ibadah sejati itu udah larinya kemana-mana pikirannya. Entah kemana gitu. Tapi pada saat saya menyerahkan pikiran saya dan saya rindu untuk mendengarkan. Itu pada waktu, saya juga pernah nanya sama Pak Mari, Pak itu apa sih jurnal? Setahu kita kan waktu di sekolah, waktu di pekerjaan, jurnal itu kan bikin rencana, membuat satu accounting. Pak Mardi bilang, jurnal itu menulis. Apa yang lu dapat itu menulis. Saya bilang, boro-boro saya dapat. Pikiran saya melayang-melayang. Iya kan, saya melayang-melayang, pikiran saya, boro-boro Pak, mau ditulis gimana, saya bilang. Nah, tapi pada saat saya menyerahkan saya kepada Tuhan, itu tangan saya udah pada waktu penyembahan aja itu udah langsung loncer aja, langsung ditulis aja. Amin. Jadi apapun yang di dalam firman dikatakan saya tulis langsung. Jadi Amen. tangan saya bukan seolah-olah bukan saya yang tulis, tapi Tuhan Roh Kudus itu yang tulis langsung. Tapi saya bersyukur pada waktu saya belum ikut di Pria Sejati, saya juga pernah jatuh di dalam dunia perselingkuhan. Saya juga banyak ya kalau di dalam dunia perselingkuhan, para pemimpin senior kami juga banyak membantu saya walaupun di dalam dunia ekonomi perselingkuhan. Itu saya terjadi dalam kehidupan saya, walaupun saya pernah ikut di Pria Sejati udah lebih dari 20 kali lebih ikut. Tapi jatuh tetap jatuh juga, tapi ya habis ikut jatuh lagi ya. Habis enak juga sih. Nah, terus gimana nih setelah ini? Saya bersyukur pada istri saya kan udah dapat Afruta 5. Saya bilang gengsi dong kalau istri dapat. Pasti saya nggak dapat, kemana ya saya cari ya. Ya tapi bersyukur Tuhan tuntunin jalan untuk saya ketemu dengan kompak saya. Saya mungkin ikut kompak baru 10 hari kali ya. Ya, 2 saya minggu. bertiga dulu, kurang lebih 2 minggu. Tapi ya bersyukur dari Afruta ini, saya belajar bertumbuh dan saya terbuka. Tapi ya puji Tuhan saya dipulihkan semuanya, walaupun apapun juga. Tetap proses tetap ada, tapi kita mau bagaimana kita dekat sama Tuhan, dan Roh Kudus selalu bekerja di dalam kehidupan kita. Itu aja yang saya mau bagikan, Pak. Tadi pagi gimana? Tadi pagi saya dengar kamu mulai mendoakan istri bersama teman. Apa yang terjadi dengan istrimu? Tadi Pak Mardi bilang itu ada titik hitam yang panas-panas. Setelah itu dia mengatakan iya. Tadi emang waktu si Mardi doa itu tangan gua ada panas-panas juga, dia bilang. Nah terus kemudian ada Pak Ferry juga mengatakan ada apa itu. Tapi dia sampai mikir itu apa ya itu dia bilang juga. Tapi puji Tuhan kita imanin aja itu udah disembuhkan. Jadi tangannya itu waktu itu sakit ya, diangkat aja sakit ya. Tendonnya sakit. Sebenarnya dari kemarin sebenarnya kemarin mau ke hospital, tapi hospitalnya dokternya nggak datang.
ya rencana Tuhan lah, misalnya dokter itu nggak masuk, dari didoain aja gitu. Saya bilang udah didoain aja deh besok deh, karena kita lihat kan yang kemarin aja yang kakinya panjang pendek aja bisa, masa kita aja nggak bisa sih. Saya bilang yuk kita doain deh. Itu aja Pak. Jadi habis itu doain langsung tangannya jadi nggak sakit Pak ya? Puji Tuhan Pak. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Pak Hartono. Wow, Ya, ternyata pakai voice call aja bisa loh, mujizat terjadi loh. Nah, Amin. puji Tuhan, Tuhan baik. Tuhan Yesus baik. Baik, selanjutnya saya mau persilakan satu lagi. Pak Iwan, bisa Pak Iwan? Bisa berbagi dengan kita apa yang terjadi? Silakan Pak Iwan. Pak Iwan, mic-nya belum nyala. Oke. Silakan. Mungkin Pak Ferry juga boleh. Silakan. Pak Iwan. Pak Iwan, Pak Ferry silakan. Siapa dulu? Pak Ferry juga boleh. Oh iya. Dulu. Ya boleh, Pak Ferry dulu silakan. Shalom. 1, 2, 3. Yes. Saya sudah lama Pak dengar sebut 1, 2, 3 Pak. Sudah lama banget saya tinggalin Pak. Ini senior ini. Tahun berapa ikut Pria Sejati Pak Ferry? Waktu masih ada Pak itu ya, Pak Louis ya, yang penciptanya itu ya. Wah, Louis Edwin Louis Cole ya? Iya, Edwin Louis Cole. Cole. Tahun 2001, 2002, 2003 itu. Iya. Wow, luar biasa. Silakan, apa yang terjadi Pak hari-hari ini? Jadi gini, saya sebenarnya kemarin saya memang komselnya saya udah tinggalkan lama. Jadi saya sudah sekitar hampir 12 tahun saya nggak ada meninggalkan komsel. Dan komsel juga bubar begitu aja, jadi berantakan semua dan saya juga keluar. Akhirnya saya nggak ada dalam komunitas. Nah, akhirnya setelah nggak ada komunitas, saya terus berjalan sendiri. Saya bertahan sendiri. Tapi ya gitu, akhirnya saya nggak tahu nih saya jalan benar apa enggak. Saya menurut saya benar, ya udah benar gitu. Nah, saya bertahan terus, cuma memang saya tetap saat teduh. Tapi saat teduh saya hambar gitu, nggak dapat apa-apa. Nah, kebetulan dari teman-teman sel saya dulu, itu kita udah akrab sekali ya, udah kayak saudara. Kita masih komunikasi. Walaupun kita udah bubar, sudah keluar, tapi kita masih ada komunikasi. Dan pas kebetulan dia kasih link mesbah Koremdeo ini. Wow. Mesbah Koremdeo ini saya iseng, asalnya cuma iseng. Saya mau lihat di dalamnya ada siapa aja sih, kan ada partisipan tuh. Saya iseng-iseng, saya lihat ada si ini, ada sini. Tiap hari saya gitu cuma kerjaan iseng doang. Lama-lama saya kebawa gitu, kok lama-lama saya dapat sesuatu, terus kemudian saya ikut lagi SPK lagi, diulang lagi SPK, Pak Edi bawa tentang hati Bapak, saya kenal lagi gitu. Wah, ini saya kayaknya nih udah mulai ini nih, maksudnya saya nggak bener berarti ini. Jadi saya mau ikut, akhirnya saya kebawa dan akhirnya saya rindu, akhirnya saya kontak ke Pak Mardi. Pak Mardi, saya mau ikut kompak, gimana caranya? Nah, akhirnya Pak Mardi follow up saya, yang akhirnya ikut. Akhirnya kita jalan di dalam kompak ini. Saya baru 4 hari ya Pak Mardi ya. Baru 4 hari. Bagaimana pengalaman selama 4 hari? Apa yang kamu alami? Yang saya alami, saya benar-benar seperti ada di mentor kembali dan saya seperti dimasukkan ke jalan yang sesuai dengan kehendak Tuhan gitu. Melayani, ada mujizat. Saya juga kaget. Biasa saya nggak peka ya sama gambar udah lama saya nggak bisa ada kepekaan itu, ada suara Tuhan atau apa. Tapi ketika saya ikut Hafruta ini ya, saya juga doa pagi itu saya dapat sesuatu, ada gambar. Seperti contoh aja hari ini saya sebelumnya ya saya juga ditegur, saya sama anak saya. Anak saya yang pertama, saya tuh keras. Dari dulu saya didik dia keras, sampai akhirnya anak saya besar. Saya dengan anak saya jadi nggak begitu akrab gitu. Dia juga diam, ketemu saya juga nggak mau banyak ngomong gitu. Nah, akhirnya saya di situ saya melihat setelah ikut ini saya diubah. Akhirnya saya peluk anak saya minta maaf, saya nangis depan anak saya. Mata saya peluk dia, saya doakan sama-sama. Dan akhirnya puji Tuhan, anak saya juga maafin saya. Dan kita rencana besok mau jalan-jalan ke Monas nih. Wow, puji Tuhan. Haleluya. Jadi dahsyat ya. Jadi banyak ya. Jadi hubungan sama istri juga Tuhan kasih gambaran juga ya. Bagaimana istri kerja keras. Ya. Waduh, banyak sekali. Tapi kita singkat aja ya karena waktu. Nanti kita lebih detail lagi. Banyak sekali kesaksiannya. Baik, yang terakhir Pak Iwan, silakan Pak Iwan.
Oke, 1, 2, 3. Yes. Yes. Iya. Aku adalah alumni Pria Sejati juga beberapa kali. Dan sebelumnya makasih buat waktu yang kesempatan ini. Aku boleh membagi. Tadi adalah teman-teman Afrutaku yang sudah menyaksikan kebaikan Tuhan. Dan sepertinya aku juga ngalami setiap hari demi hari, pengalamanku bersama dengan Tuhan. Kalau hari ini aku diingatkan Tuhan, ada dosa yang sudah puluhan tahun yang sepertinya itu tidak masalah. Tapi hari ini Roh Kudus ingatkan untuk aku akui dan tinggalkan. Aku diingatkan juga hari ini dengan Hosea dan Gomer, di mana Gomer itu pergi melacur diri, berlari, bersembunyi, dan menikmati dunia, kesenangan dunia. Tetapi Hosea itu begitu setia, dia mencari dan mencari sampai dia harus mencari lagi ketika Gomer melarikan kembali. Dan Gomer itu diingatkan, aku Roh Kudus yang sering kali aku lari bersembunyi di balik dosa yang selama ini aku pikir aku sudah benar, aku sudah hidup baik. Aku tidak lakukan lagi kebiasaan burukku, kebiasaan lamaku. Tetapi pagi ini Tuhan mau minta aku akui di hadapan teman-teman Hafrutaku. Aku akui dan aku didoakan dan aku buat janji untuk mau terbuka, mengakui dan meninggalkan sifat lamaku Tuhan, sifat lamaku, kebiasaan manusia lamaku. Itu Pak Mardi. Kebiasaan apa kalau boleh tahu, Pak? Aku orangnya sering ke mall, seneng ke mall. Setiap hari kalau aku mau makan ke mall. Jadi kalau di mall itu banyak perempuan yang jalan-jalan. Nah, itu aku kadang-kadang suka tergoda. Ketika tergoda, kadang-kadang aku juga samperin. Aku tanya dan aku mau tahu kemana gitu loh. Tapi sebenarnya Roh Kudus juga selalu jaga aku ya. Sejak aku kesaksian di gerejaku, aku tidak pernah lakukan kembali. Amin. Tetapi belakangan ini aku suka seperti itu. Dan aku janji aku mau belajar di mana kalau pergi aku nggak mau pergi sendiri. Aku mau ajak istriku supaya aku tidak terganggu. Itu Haleluya. Terus bagaimana ketika kamu melayani tetangga kamu yang kanker prostat? Boleh diceritakan singkat? Oh ya, sebenarnya orang itu sudah lama sakit. Tetapi aku sebagai Hafruta, aku sering kali istriku, Pap itu doain, aku bilang ntar nanti gitu. Nah kebetulan setelah aku ikut Hafruta, aku ajak bersama teman-teman dan keluarga ini mengalami Tuhan. Mereka menangis, bahkan anaknya dilawat Tuhan, bertobat anaknya. Dan papinya didoakan anaknya lewat tumpangan tangan, kuping yang sudah tidak dengar menjadi dengar kembali. Wow, puji Tuhan. Telinga baru Tuhan berikan. Iya, dia punya cancer, sakit cancer apa? Sakit cancer apa? Prostat. Iya, prostat. Dia sakit cancer prostat dan dia juga mengalami bagaimana saraf kejepitnya itu disembuhkan dan kakinya itu ditambah sampai anaknya teriak kepada kami 3 kali, Om ini kakinya nambah, kakinya mulur, kakinya sama. Itu yang aku lihat. Baru ikut Afruta aku menyaksikan keajaiban Tuhan yang di tengah-tengah Afruta kami. Amin, puji Tuhan. Masih banyak sekali cerita-cerita Bapak-Bapak sekalian, tetapi waktu membatasi kita, tapi akan Tuhan terus melakukan mujizat. Ini kompak baru, ini baru 2 minggu kompak lahir, baru ada yang cuma seminggu, baru ada yang 2-3 hari. Tetapi Tuhan tetap sama. Kalau kompak ini bisa, saya percaya setiap kita, Hafruta di sini juga bisa. Selamat memulai Hafruta dan selamat jadi berkat. Saya kembalikan Pak Aidi. Amin. Ya. Shalom, thank you ya teman-teman yang dibawa sama Pak Mardi, kalian sudah jadi berkat, terima kasih. Nah, saudara, jadi kesimpulan kita apa, saudara, hari ini? Ketika kita mendengar pelajaran ini, saudara, ya, jadi memang Hafruta itu nggak bisa kita mulai dengan kekuatan kita, saudara.
Ya, itu perlu campur tangan Roh Kudus, saudara. Nah, jadi bagian kita adalah, saudara, kita ikutin nasihatnya Barnabas tadi, ya, supaya kita tetap berpaut kepada Tuhan. Coram Deo, tinggal di hadiratnya, itu dulu, saudara. Jadi istilahnya praktek ibadah sejati, saudara. Nah, ketika kita praktek ibadah sejati terus, nanti Roh Kudus pasti bawa kita bertemu dengan hafruta kita. Ya, dan itu dahsyat, saudara. Sekarang kami ada ribuan orang yang tiap pagi berdoa, saudara. Ya, praktek ibadah sejati ini, dan itu hampir semuanya, saudara. Ketika udah mulai ikut ibadah sejati, saudara, langsung terbentuk hafruta-hafruta baru. Ya, hampir tiap hari ada hafruta baru. Nah, kami sengaja kasih kesaksian tadi ini yang baru, saudara. Supaya saudara tahu, yang baru aja coba, dahsyat banget, saudara. Ketika mereka praktek hafruta itu, wow, saudara, ini beda sekali. Ya, jadi, saudara, saya mau encourage saudara, itulah hafruta. Jadi hafruta bukan sekedar kelompok kecil biasa. Nah, kita lanjut dikit lagi, nanti mungkin kita akan lanjutkan kalau ada kesempatan tanya jawab. Saudara, kita akan lanjutkan lagi. Jadi, hafruta itu, saudara, bukan sekedar kelompok kecil. Dia itu unit terkecil dari tubuh Kristus, saudara. Ya, unit terkecil dari tubuh Kristus. Nah, berarti hafruta itu, saudara, kalau mau jalan, dia harus menghidupi gaya hidup tubuh. Nah, mari kita lihat, saudara, di Kolose 2 ayat 19, apa nasihat Paulus, ya, bagaimana kita, ya, saudara, hidup dalam tubuh. Nah, dia menjelaskan bahwa hati-hati ada ajaran sesat yang mau merusak kehidupan tubuh di dalam gereja di Kolose. Dia bilang begini, saudara, ini orang-orang yang ikut pengajaran sesat nih. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Nah, saudara, jadi dari nasihat ini kita bisa tahu seharusnya, ya, tubuh yang sehat itu, ya, kalau hafruta itu adalah tubuh, saudara, bergaya hidup tubuh, maka dia akan praktekkan dua hal ini. Pertama, dia berpegang teguh kepada kepala. Ya, connect terus sama kepala, saudara. Nah, ini apa, saudara? Inilah hubungan yang terus-menerus dengan sang kepala, Kristus. Jadi hafruta yang benar, hafruta yang tubuh, saudara, itu connect terus. 24 jam. Dia, ya itu tadi itu, saudara, dia praktek ibadah sejati terus, coram Deo terus. Tinggal di hadirat Tuhan. Ya, terus, saudara, 24 jam, bahkan sampai tidur pun kita di hadirat Tuhan. Terus, kedua, nah, dia diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi. Nah, kalau ini terjadi, dia menerima pertumbuhan ilahinya, saudara. Nah, yang kedua, saudara, tubuh itu hubungan dengan sesama anggota yang diikat menjadi satu oleh apa? Urat dan sendi. Ya, diikat menjadi satu oleh urat dan sendi. Nah, sendi itu apa, saudara? Sendi itu kan hubungan, kan? Ini tulang, kalau sendi itu hubungan. Nah, urat apa, saudara? Urat itu yang ngikat. Ya, yang mengikat hubungan itu. Nah, apa yang mengikat hubungan? Kolose menjelaskan, Kolose 3 ya, dijelaskan bahwa yang mengikat hubungan itu adalah kasih, saudara. Kasih, ya. Nah, kasih itu apa, saudara? Kasih agape, bukan kasih manusia. Kasih Allah, itu yang ngikat, saudara. Nah, jadi kita mau lihat, saudara, selanjutnya, ya, kita mau lihat, jadi kalau begitu, saudara, apa bedanya hafruta yang bergaya hidup tubuh dengan hafruta yang hanya kelompok kecil. Nah, jadi ingat ya, kalau hafruta saudara hanya kelompok kecil, ya itu nggak akan terjadi apa-apa. Itu yang saudara praktek selama ini. Ya, nggak terjadi apa-apa, saudara.
Tapi kalau hafruta itu Tuhan yang bentuk, Roh Kudus yang bentuk, Roh Kudus pasti membaptis saudara ke dalam tubuhnya, saudara gabung ke tubuh Kristus. Hafruta saudara akhirnya jadi tubuh, unitnya jadi tubuh. Ya. Nah, kita lihat yang pertama bedanya, kalau hafruta saudara bergaya hidup tubuh, itu dia connect sama kepala 7 kali 24 jam. Terus-terusan. Ya, dia connect. Ya kan? Tubuh saya kan connect sama kepala terus-terusan kan? Kan enggak cuman di waktu-waktu tertentu. Nah, sedangkan kalau yang cuman kelompok kecil, saudara, dia connect dengan kepala mungkin seminggu 1 kali 2 jam aja. Ya, waktu mereka ketemu ya, kadang-kadang waktu ketemu pun nggak connect sama kepala, saudara. Ya, mereka nggak ada itu kaitannya sama kepala, ngobrol kayak temen aja, temen biasa aja. Nah, hafruta yang kayak gitu nggak terjadi apa-apa, saudara. Tidak akan ada perubahan hidup. Ya. Nah, yang kedua, saudara, kalau kita connect sama kepala terus, Roh Kudus bekerja, saudara. Nah, ketika Roh Kudus bekerja, ada persekutuan roh. Nah, ini yang dahsyat, saudara. Persekutuan roh. Ya. Sedangkan, saudara, kalau kelompok kecil, dia cuma pertemanan biasa. Jadi tidak ada persekutuan roh. Ya. Nah, persekutuan roh itu artinya gini, saudara. Paulus sering kali berkata begini, walaupun aku tidak hadir dalam tubuh, aku hadir dalam roh. Aku ada di sana bersama kamu dalam roh. Ya. Jadi, saudara, katanya dalam Filipi juga, di dalam Kristus ada persekutuan roh. Nah, artinya gini, saudara. Kalau hafruta saudara adalah tubuh, ya, maka dia bisa bersekutu dalam roh 24 jam, saudara. Sehari itu. Sehingga, walaupun kita nggak ketemu secara fisik, tapi kita bersekutu dalam roh, saudara. Nah, sehingga seringkali terjadi, saudara, apa yang teman kita alami, saudara, itu saudara yang lain itu bisa tahu. Ya, diberitahu oleh Tuhan, sang kepalanya. Telepon teman kamu. Dia udah hampir tergoda nih. Udah hampir tergoda mau minum minuman keras lagi dia. Ya, teleponin dia. Ditelepon, kaget temennya, saudara. Kamu tahu dari mana? Ya, karena mereka ada persekutuan roh. Roh Kudus kasih tahu, saudara. Nah, ini dahsyatnya. Hafruta yang bergaya hidup tubuh. Ya, tapi kalau hafruta yang tidak bergaya hidup tubuh, cuek aja. Mana berasa, saudara. Ya, ada hafruta malah lebih dahsyat, saudara. Waktu nyembah sama-sama, tiba-tiba satu anggota hafruta merasa, saudara, kok dia merasa kayak ada serangan pikiran, stres, tertekan, ya, padahal dia baik-baik aja. Terus dia bilang, kalian di sini ada ya yang diserang kayak begini? Wah, langsung temennya, ini saya lagi diserang begini. Dia bisa berasa, saudara. Nah, ketika didoain langsung sembuh. Langsung saudaraku ngalamin kemenangan. Ya, wow. Ada hafruta, saudara. Ya, itu dia praktek gaya hidup tubuh. Temennya, saudara, itu ya dia dulu pecandu narkoba. Jadi, saudara, bahaya sekali kalau orang yang pecandu narkoba baru sembuh. Ya, itu kalau dia nggak punya komunitas yang jaga dia, saudara, mudah sekali dia balik lagi ke situ. Nah, satu hari, saudara, dia udah mau pergi nih, saudara. Dia udah tergoda, ya udah mau pergi, balik lagi mau beli itu, saudara, mau beli narkoba. Ya, tiba-tiba, saudara, ini dahsyat banget. Tuhan menjamah temannya yang lain, hafruta, untuk telepon dia, saudara. Itu bisa tepat. Ya, dia telepon bilang begini, ya, bro, jangan ke sana. Kaget dia, saudara. Kamu tahu dari mana? Aku memang lagi menuju ke sana. Mau beli obat. Wow. Ketahuan, saudaraku. Didoain, akhirnya dia terus terbuka. Didoain terbuka. Wah, dia menang total, saudaraku. Nah, ini dahsyatnya hafruta yang adalah bergaya hidup tubuh. Nah, selanjutnya, kita lihat lagi, saudara. Ya, kalau hafruta yang bergaya hidup tubuh, saudara, itu tadi ada urat dan sendi.
ada hubungan urat dan sendi, hubungan kasih. Ya, sedangkan kalau yang kelompok kecil aja itu hubungan manusia aja. Ya, hubungan manusia biasa aja. Ya, kita sama-sama pria sejati, udah pernah ikut camp sama-sama. Puji Tuhan, yuk kita bikin persekutuan ini yuk. Ya, kita jadi inilah temen lah. Nah, saudara, kalau dia bukan tubuh, saudara, dia nanti nggak akan ada impact apa-apanya, saudara. Itu sama aja kayak hubungan pertemanan biasa, hubungan manusiawi aja. Nah, tapi kalau hubungan hafruta yang benar-benar tubuh, saudara, ada urat dan sendi. Nah, hubungan apa ini? Hubungan kasih. Ya. Nah, kasih itu apa? Ed Cole sudah mengajar kita. Kasih adalah keinginan untuk memberkati orang lain sekalipun mengorbankan diri sendiri. Ya. Jadi saudara, kasih itu memberi. Nafsu itu mengambil. Ya. Jadi kuncinya memberi. Nah, kalau saudara hafrutanya benar tubuh, saudara memberi. Memberi apa? Satu, memberi waktu. Nah, kalau hafrutanya tubuh, saudara, dia tiap hari kontek-kontekan. Dia memberi waktu, saudara. Nah, kalau kita kontek aja nggak mau, iya kita bukan tubuh, saudara. Kita praktek cuman kelompok kecil aja. Nah, hafruta yang begitu nggak terjadi apa-apa, saudara. Tapi kalau yang kontek-kontekan tiap hari, nggak harus ketemu ini fisik, saudara, tapi kontek. Ya, beri waktu, saudara. Beri perhatian. Ya, kalau saudara hafruta saudara ada masalah nggak diperhatiin, ya itu bukan tubuh, saudara. Itu cuman hubungan sosial biasa aja. Ya. Terus beri apa lagi? Nah, termasuk beri harta kita, saudara. Berkorban, kayak gereja mula-mula, saudara. Mereka berani jual rumahnya kalau perlu, saudara. Dikasih sama saudaranya. Wow, ini keren, saudara. Ya, kalau hafruta itu tubuh, dia rela berkorban, saudara. Ya, Alkitab bilang kalau engkau melihat saudaramu nggak punya makanan, ya, atau saudaraku ya dia nggak bisa makan, ya, atau dia miskin, saudaraku nggak punya apa-apa, ya, dan engkau tidak tergerak hatimu sedikit pun, apakah kasih Allah ada padamu, katanya, saudara. Kalau kau lihat saudaramu berkekurangan, nah, saudara, Tuhan mau kita saling memberi, termasuk memberi harta kita, saudara. Ya, wow, banyak sekali kesaksian, saudara. Hafruta yang korban sama anggota hafruta lainnya, saudara. Ya, wow, ada yang dia dapat gaji, saudara. Bukan gaji, dia dapat tiba-tiba dia ditransfer uang, saudara. 50 juta, saudara. Dia dapat uang 50 juta. Dia doa, Tuhan, ini buat siapa, Tuhan? Tuhan, kenapa engkau berkati aku 50 juta? Tuhan bilang gini, kamu tanya deh, hafruta kamu, dia lagi membutuhkan uang segitu. Ya, kamu tanya dia, aku mau kamu kasih dia. Bener, saudara. Teman hafrutanya lagi kesulitan, dia lagi bingung, dia lagi terjerat utang yang dia nggak mungkin bisa bayar. Saudara. Wow, Tuhan ngomong sama dia, kasih. Dia kasih, saudara. Nangis anggota hafrutanya, saudara. Dia kasih. Saudaraku, wow, luar biasa, saudara. Ini hafruta, ya, itu hubungan kasih, saudara. Nah, kasih memberi apa lagi? Nah, ini yang paling penting, saudara. Alkitab bilang, kasih berusahalah sungguh-sungguh saling mengasihi. Ya, 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-8, kalau nggak salah, ya. Yang terutama, ya, kasihilah sesamamu, ya, dengan sungguh-sungguh, karena, nah ini dia, kasih itu menutupi banyak dosa. Nah, apa artinya kasih menutupi banyak dosa? Nutupin itu bukan nutup-nutupin, jangan digosipin ya, ya kita tutup-tutupin. Ya, ada benernya, jangan gosipin orang punya kesalahan, dosa, betul. Tapi konteksnya bukan itu, saudara. Menutupi dosa itu bukan itu. Ya, nah kata menutupi, saudara, itu sebenarnya ya istilah dari di Perjanjian Lama
Saudara pernah nggak doa begini? Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Pernah? Nah, itu maksudnya. Ya, jadi di perjanjian lama, saudara, kalau ada dosa, mesti ditutup pakai darah. Di cover it with blood. Itu maksudnya, saudara. Jadi, nah, karena Petrus ngomong sama orang Yahudi, saudara. Jadi maksud dia, ya, kalau kamu, saudaramu berbuat dosa terhadap kamu, tutupin dosanya. Nah, tutupin itu apa? Ya, tutup dengan darah. Ya, karena hanya di dalam darah ada pengampunan, saudara. Nah, darah siapa? Darah Yesus. Bukankah saudara juga udah ditutup dosanya oleh darah Yesus? Sekaranglah waktunya saudara tutupi dosa dia dengan darah yang sama. Ya, nah, jadi sebenarnya artinya ayat itu, saudara. Ya, sebab kasih menutupi banyak dosa. Nanti saudara baca di terjemahan sehari-hari bahasa Indonesianya, itu diterjemah ini kira-kira begini, saudara. Kasih itu mengampuni banyak dosa, saudara. Mengampuni. Jadi, saudara, bukti kompak saudara atau hafrutah saudara adalah tubuh kalau dia mengampuni terus-terusan, saudara. Banyak dosa, banyak dosa. Ingat, saudara, atau saudara praktek hafrutah, nggak gampang. Teman hafrutah kita nanti Tuhan kasih lihat ada dosanya. Dia salah sama kita. Ya mungkin kadang-kadang dia ngomong nggak enak. Kadang-kadang dia agak cuek sama kita. Nah, kita sakit hati nggak, saudara? Kalau kita bukan tubuh, ya udah kita pendem aja. Ya, atau kita bubar aja. Nah, tapi kalau kita tubuh, saudara, kita mengampuni. Berapa kali? Ya ampuni lagi. Kalau salah lagi, Pak, ini ampuni lagi. Ya, menutupi banyak dosa. Itu artinya, saudara. Kasih itu memberi. Nah, jadi kalau hafrutah yang benar, hafrutah yang terus-terusan saling mengampuni, saudara. Ya, itu baru hafrutahnya dahsyat kalau udah kayak gitu, saudara. Ya. Nah, yang terakhir, ya, kalau saudaraku kita adalah tubuh Kristus, kita menggunakan karunia-karunia kita dengan kadar yang penuh. Ya, kita saling melayani dengan karunia-karunia. Makanya dahsyat di hafrutah itu, saudara. Karena kita saling melayani dengan karunia. Tapi kalau yang kelompok kecil, itu nggak menggunakan karunia untuk pelayanan. Itu hanya friendship aja. Pertemanan aja. Nah, jadi saudara, coba saudara yang selama ini gagal praktek hafrutah, kenapa menurut saudara? Setelah saudara dengar pengajaran ini. Nah, saya mau saudara jurnal sekarang, saudara. Coba saudara catat, saudara dapat apa hari ini? Belajar apa, saudara? Tuhan bicara apa dengan saudara? Sekarang juga, saudara, saya kasih waktu kira-kira 5 menit, saudara catat. Saudara dapat apa? Tuhan bicara apa? Nah, ingat, kita biasain jurnal, saudara, di dalam hafrutah ini. Saudara jurnal. Dapat apa hari ini, saudara? Ya. Nah, sambil saudara terus jurnal, saya mau terus doain saudara supaya saudara ya boleh mengikuti nasihat dari Barnabas. Ya, supaya kita tetap berpaut kepada Tuhan. Ya, kita terus berpaut, ya, melekat kepada Tuhan. Praktek ibadah sejati tiap hari. Melekat, coram Deo, saudara. Tuhan, sambil kami mencatat ini, Tuhan, hamba-Mu berdoa buat pria-pria, Tuhan. Khususnya kami, Tuhan, pemimpin-pemimpin pekerja, Tuhan, kami yang sudah mungkin pernah ikut pria, Tuhan, kami ada di antara kami yang sudah jauh dari Engkau, Tuhan. Tuhan, lewat PSBB ini, betapa banyak pria yang sudah jadi lemah. Tuhan, bahkan kami, banyak yang keluarga kami hancur-hancuran, Tuhan. Bisnis kami hancur-hancuran, Tuhan. Usaha kami hancur-hancuran. Bahkan Tuhan, kami sendiri kembali lagi ke kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Tuhan, hamba-Mu berdoa, Tuhan. Biarlah hari ini, Tuhan,
Kami boleh dipulihkan. Kami boleh kembali kepada kasih yang mula-mula. Tuhan, hamba-Mu berdoa supaya setiap kami boleh Tuhan menemukan hafrutanya, hidup di dalam hafruta, dan kami akan melihat Tuhan, kegerakan besar terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Amin. Oke, baik saudara. Nah, karena waktu saya tidak banyak saudara, mungkin kita tidak ada waktu tanya jawab, tapi saya mau meng-encourage saudara. Nah, buat saudara yang setelah dengar ini, wow, ternyata ya kita mesti praktek ibadah sejati. Gimana caranya? Kalau ada saudara yang mau belajar praktek ibadah sejati, saudara bisa mengikuti salah satunya ya doa paginya, mesbah paginya Pak Mardi ya. Banyak pria yang sudah gabung dan nanti saudara lewat doa pagi ini saya yakin saudara Roh Kudus akan menolong saudara menemukan hafruta saudara. Dan nanti pertemanan ini akan ya memberikan saudaraku jalan keluar untuk pertumbuhan hidup saudara yang luar biasa. Ya, jadi saya pikir ya nanti mungkin Pak Agus bisa sampaikan kalau Mardi bisa sampaikan ke Pak Agus, bisa linknya bisa disampaikan, disebarkan kalau ada yang mau belajar tentang ya tentang ibadah sejati, tentang Coram Deo. Oke, saya mohon maaf karena biasanya saya harus meninggalkan lebih awal, saudara. Ya, terima kasih. Saya sangat mendapat kehormatan untuk boleh menyampaikan kebenaran ini. Nah, saya doakan supaya saudara terus setia, tetap berpaut kepada Tuhan, ya, tetap saudaraku setia kepada Dia, dan kita akan melihat kegerakan besar ke depan ini. Terima kasih.